guys, welcome back to my channel, Win's Classroom. How's it going? I hope you are all doing well. Hayo, coba tebak aku akan bahas apa di video kali ini. Udah ketebak dari judulnya sih ya pastinya. Well, bener banget. Di video kali ini aku akan bahas urutan-urutan belajar bahasa Inggris, terutama untuk kamu yang masih bingung dan sering banget bertanya-tanya. Kalau mau belajar bahasa Inggris, mulai dari mana sih? Di pembahasan kali ini, kebingungan kamu akan terjawab karena aku akan bahas tahapnya satu demi satu. So, seperti biasa, simak videonya dari awal sampai akhir, supaya kamu nggak bingung lagi mau mulai belajar bahasa Inggris dari mana. Urutan pertama dalam belajar bahasa Inggris yaitu susun strategi atau set your goals. Dalam memulai mempelajari sesuatu tentunya butuh persiapan dan strategi yang matang. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan terkait menyusun strategi pembelajaran yaitu menetapkan tujuan-tujuan kamu dalam belajar bahasa Inggris atau set your goals. Dalam memulai belajar bahasa Inggris, menemukan alasan mengapa atau your big why jauh lebih penting sebelum mengetahui kata-kata mana yang harus dipelajari atau the what, atau metode belajar yang terbaik atau the how. Terus gimana sih contoh goals yang jelas dan spesifik? Nah, di sini aku sajikan contoh goals yang jelas dan spesifik yang dimaksud. Lalu apa sih pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam mulai belajar sesuatu, dalam hal ini bahasa Inggris? Nah, di sini ada dua manfaat utama yang bisa kamu peroleh ketika kamu menyusun goals yang jelas dan spesifik seperti yang aku tunjukkan sebelumnya. Yang pertama, memiliki tujuan atau goals membuat kamu lebih termotivasi karena kamu bakal memiliki tujuan yang konkret untuk dicapai. Hal ini membuat kamu lebih mudah untuk mengetahui seberapa baik kemajuan kamu dalam pembelajaran. Dalam hal ini menguasai bahasa Inggris. Yang kedua, dengan adanya goals tersebut akan membantu kamu agar tetap termotivasi ketika pembelajaran bahasa Inggris terasa sulit atau membosankan. Yang kedua, pilih metode belajar kamu atau how you will learn the language. Untuk memulai seluruh proses belajar, kamu perlu memikirkan bagaimana kamu akan belajar bahasa tersebut. Maksudnya, cari tahu metode mana yang dapat membantu kamu untuk menguasai bahasa Inggris. Temukan dan tentukan bahan atau alat belajar untuk membantu memandu kamu dalam belajar bahasa Inggris. Berikut ini ada 6 metode belajar bahasa Inggris yang paling umum diterapkan. Selama belajar bahasa Inggris, kemungkinan besar kamu akan menggunakan lebih dari satu metode berikut ini. Atau mungkin akan menggunakan semuanya atau salah satunya. Nah, di sini ada catatan sedikit. Di 6 metode belajar ini ada yang tidak termasuk ke dalam metode belajar otodidak. Jadi bagi kamu yang mau mencoba, silahkan dicoba dan dicocokkan aja dengan kenyamanan atau preferensi masing-masing. Metode yang pertama itu ada les privat atau one-on-one tutor. Les privat adalah salah satu cara yang cepat untuk belajar bahasa Inggris. Dengan les privat, kamu akan bertemu dengan seorang tutor, baik secara langsung maupun online, mendiskusikan apa yang ingin kamu pelajari dan skill mana yang kamu ingin tingkatkan dalam bahasa Inggris. Dan di setiap sesi pembelajaran, tutor atau tutor akan menyiapkan materi pembelajaran yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Yang kedua yaitu mengambil kelas bahasa atau language classroom. Di kelas bahasa, kamu akan bertemu secara terjadwal dengan guru dan sekelompok siswa lainnya. Di tiap kelas, guru akan membimbing kamu melalui rencana pembelajaran. Kelebihan dari mengambil sebuah kelas bahasa yaitu kamu bisa melatih keterampilan berbicara kamu atau speaking skills langsung dengan teman kelas kamu. Pilihan lainnya adalah belajar melalui program online seperti melalui aplikasi belajar bahasa Inggris Rosetta Stone atau Duolingo. Belajar melalui aplikasi ini memberi kamu struktur dan rencana pembelajaran untuk kamu kemudian ikuti.
Tetapi tidak ada pengajar yang membimbing kamu seperti di les privat atau kelas bahasa. Kelebihannya karena lebih terjangkau dari segi biaya dan memungkinkan kamu untuk bisa belajar kapanpun dan dimanapun kamu mau. Selanjutnya, kamu juga bisa belajar melalui buku atau using textbooks. Belajar melalui buku teks bisa menjadi cara yang bagus untuk membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu. Tapi, cara ini tidak terlalu direkomendasikan karena kamu juga harus ingat untuk melatih active skills kamu seperti speaking dan writing skills. Buku bisa menjadi salah satu sumber belajar yang baik, tetapi pastikan untuk tidak menjadikannya satu-satunya sumber belajar kamu. Berikut ini beberapa rekomendasi buku yang bisa kamu gunakan untuk belajar bahasa Inggris secara otodidak. Yang pertama, English Vocabulary Builder atau DK English for Everyone. Kelebihan dari buku ini yaitu tiap bagian dari buku itu mencakup latihan mendengarkan dan ulasan atau pembahasan soal. Yang kedua, English Collocations in Use, Cambridge. Buku ini dapat membantu kamu mempelajari frasa-frasa rumit. Yang ketiga, Cutting Edge, Elementary. Buku ini adalah pilihan tepat bagi pemula yang ingin belajar bahasa Inggris dari dasar. Yang keempat, Practice Makes Perfect, Basic English. Buku ini sangat interaktif dengan pelajaran singkat, diikuti dengan banyak latihan soal di dalamnya. Yang kelima, English Made Easy, Volume 1. Seri buku-buku dari English Made Easy ini sangat cocok untuk tipe pembelajar visual, karena pembelajaran bahasa Inggris di dalamnya disajikan melalui gambar, atau setiap pelajaran berisi banyak gambar untuk melengkapi teks. Yang keenam, Global Beginner Course Book. Nah, dalam buku ini terdapat banyak bacaan tentang berbagai topik internasional untuk tingkatan adults atau dewasa. Buku ini berfokus pada pengajaran kosakata dan akan banyak topik multi budaya yang menarik yang bisa kamu temukan dalam buku ini. Metode selanjutnya, kamu bisa belajar melalui podcast. Mendengarkan podcast adalah salah satu cara yang bagus untuk memperkuat keterampilan mendengarkan bahasa Inggris kamu atau listening skills. Melalui podcast, kamu juga bisa mempelajari topik-topik yang menarik seperti podcast yang membahas seputar dunia olahraga, sains, bisnis, dan masih banyak lagi. Metode selanjutnya yaitu melalui flashcards. Flashcards juga bisa menjadi metode yang bagus lainnya dalam belajar bahasa Inggris. Saat membuat flashcards, salah satu opsinya adalah dengan menulis kata atau frase dalam bahasa asal kamu. Di sini misalnya bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggrisnya di sisi lainnya. Urutan belajar bahasa Inggris yang ketiga yaitu membuat jadwal belajar harian atau daily study schedule. Buatlah sebuah jadwal belajar harian kamu sendiri dan berkomitmenlah pada jadwal tersebut. Dengan adanya jadwal, proses belajar bahasa Inggris kamu akan lebih terstruktur. Urutan yang keempat dalam belajar bahasa Inggris yaitu membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Akrabkan diri kamu dengan bahasa Inggris. Biasakan diri kamu dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Misalnya, kamu bisa nonton film kesukaan kamu dengan subtitle bahasa Inggris, atau mendengarkan musik kesukaan kamu dengan lirik yang tentunya berbahasa Inggris, atau kamu juga bisa membaca buku bahasa Inggris favorit kamu. Nah, ini tergantung preferensi kalian masing-masing ya guys. Urutan yang kelima dalam belajar bahasa Inggris yaitu mulailah belajar bahasa Inggris. Setelah kamu menetapkan tujuan atau goals, membuat jadwal belajar harian atau daily study schedule, dan menentukan metode belajar, sekarang saatnya untuk mulai belajar bahasa Inggris. Jalani proses belajar kamu secara perlahan namun pasti. Lakukan dengan hati yang senang agar kamu tidak mudah merasa bosan. Nah, di bawah ini ada beberapa tahapan untuk membantu kamu belajar bahasa Inggris dengan efektif. Yang pertama yang harus kamu pelajari adalah pronunciation. Pronunciation menjadi tahapan pembelajaran pertama dalam bahasa Inggris. Pronunciation adalah cara pengucapan kata-kata. Jadi, kenapa harus belajar pengucapan dulu? Hal ini karena kamu perlu melatih diri kamu untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan benar pada tahap awal belajar bahasa Inggris. Pengucapan yang benar juga bergantung pada rutinnya latihan yang kamu lakukan.
Itulah mengapa kamu perlu berlatih setiap hari. Salah dalam pengucapan akan menimbulkan kesalahpahaman atau misunderstanding. Oleh karena itu, sangat penting untuk mulai belajar pengucapan yang benar dari awal. Setelah mempelajari pronunciation, saatnya kamu belajar vocabulary. Mempelajari vocabulary atau kosakata adalah suatu keharusan jika kamu ingin dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Kalau kamu masih memiliki sedikit kosakata, kamu akan menemui banyak kesulitan baik dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris, terlebih dalam speaking atau berbicara. Hal selanjutnya yang harus kamu pelajari yaitu spelling. Spelling atau ejaan memiliki hubungan yang erat dengan pengucapan kosakata bahasa Inggris. Jadi, berlatih mengeja dan pengucapan yang benar itu sudah menjadi satu paket dalam belajar kosakata. Jadi, saat kamu menghafal sebuah kosakata atau mempelajari sebuah kosakata, pastikan ejaan setiap kosakata tersebut sudah benar. Misalnya, kata book. Kamu harus tahu bahwa kata ini dieja atau terbentuk dari huruf B, O, O, K. Dengan mengetahui ejaan setiap kata, kamu dapat menghindari penggunaan kata yang salah saat menulis kata-kata dalam bahasa Inggris. Ketika kamu memulai proses pembelajaran bahasa Inggris, ingat bahwa setiap aspek bahasa Inggris itu sangat penting, dan tata bahasa atau grammar adalah salah satunya. Tapi jangan jadikan grammar sebagai hal yang menakutkan yang membuat pikiran kamu membayangkannya sulit bahkan sebelum kamu mempelajarinya atau mulai mempelajarinya. Hal ini karena kamu tidak perlu mempelajari seluk-beluknya seperti seorang linguist atau ahli bahasa, kecuali kamu mengambil jurusan bahasa di perkuliahan dan berminat memperdalam ilmu kamu tentang bahasa Inggris itu sendiri. Yang harus kamu pahami yaitu pelajari materi-materi dasar mengenai parts of speech, tenses, aturan-aturan dasar grammar, dan lain-lain. Lalu gimana dengan skills atau keterampilan yang lain? Yang mana duluan yang harus kita prioritasin? Untuk skill seperti listening, mendengarkan, reading, membaca, writing, menulis, speaking, berbicara. Ketika sudah sering melatih pronunciation, memperbanyak vocabulary, untuk melatih skills tersebut akan lebih mudah. Dan untuk skala prioritas itu tergantung dari goals atau tujuan-tujuan yang sudah kalian susun sebelumnya. Semisal kamu ingin mendapatkan target skor tertentu dalam tes TOEFL or IELTS, maka kamu harus menguasai semua skills atau semua keterampilan. Latihlah semua skill mengikuti jadwal harian yang juga sudah kamu buat sebelumnya. Tapi aku ada saran di sini, and this is based on my own experience, berdasarkan pengalaman pribadi aku. Kalau kamu hanya ingin belajar santai, maksudnya kamu dalam waktu dekat ini tidak ada target tertentu seperti ingin mengikuti tes TOEFL or IELTS or TOEIC, kamu bisa mulai dari passive skills atau receptive skills seperti listening dan reading. Dan setelah dirasa sudah lumayan dalam dua passive skills tersebut, kamu bisa lanjut untuk memperdalam productive skills atau active skills seperti speaking dan writing. Urutan yang keenam dalam belajar bahasa Inggris yaitu membenamkan diri dalam bahasa Inggris atau immerse yourself in English. Setelah mengetahui skill apa saja yang dipelajari dalam bahasa Inggris dan bagaimana cara belajar yang efektif, maka sekarang waktunya untuk membenamkan diri kamu dalam bahasa Inggris. Maksudnya di sini ialah kamu harus memperdalam skill-skill tersebut secara terus-menerus. Kamu harus tekun dalam melatih semua skills-nya. Yang perlu kamu ingat dan penting untuk dicatat ialah saat mempelajari bahasa Inggris dan bahasa apapun itu, pengulangan dan konsistensi itu penting banget. Cobalah untuk meluangkan waktu tiap harinya untuk belajar bahasa Inggris walau hanya beberapa menit. Urutan yang ketujuh dalam belajar bahasa Inggris yaitu kamu harus memiliki motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Keinginan untuk mempelajari bahasa Inggris dan tujuan-tujuan pribadi atau personal goals sebenarnya sudah bisa menjadi motivasi yang cukup untuk belajar bahasa Inggris. Tapi terdapat faktor lain juga, seperti menemukan teman-teman dan atau lingkungan yang mendukung kemajuan kamu dalam belajar bahasa Inggris.
serta untuk berinteraksi menggunakan bahasa Inggris tentunya dengan teman-teman yang memiliki tujuan atau visi misi yang sama. Yang kedelapan, jangan pernah takut membuat kesalahan dalam bahasa Inggris. Salah satu hal utama yang sering menahan pembelajar bahasa Inggris dari meningkatkan keterampilan bahasa Inggris mereka adalah karena mereka merasa takut dalam membuat kesalahan. Penting untuk menyadari bahwa dalam belajar, kamu pasti akan membuat banyak kesalahan, dan juga menyadari bahwa membuat kesalahan itu bukanlah masalah yang besar dalam belajar bahasa. Membuat kesalahan dalam proses belajar bahasa juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran bahasa itu sendiri. Kesalahan sebenarnya menciptakan jalan yang sangat mudah untuk meningkatkan bahasa Inggris. Alasannya kenapa? Karena dalam belajar bahasa Inggris, kamu tidak akan pernah bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar jika kamu terlalu takut untuk membuat kesalahan saat belajar. Semakin banyak kesalahan yang kamu buat, semakin cepat kamu mengoreksinya. Nah, otomatis kamu akan belajar lebih cepat kan? Kamu bisa berlatih dengan pelajar bahasa Inggris lainnya yang juga tengah belajar bahasa Inggris, dan jangan khawatir membuat kesalahan saat berbicara dengan penutur asli atau native speakers. Karena kebanyakan penutur bahasa Inggris juga ingin bisa belajar atau berbicara dalam bahasa lain. Jadi seorang native speaker akan sangat terkesan ketika orang asing berkomunikasi dengan bahasa mereka, meskipun mereka melakukan kesalahan. Jika kamu benar-benar ingin berusaha dan belajar, penutur bahasa Inggris bahkan akan dengan senang hati membantu dan menyemangati kamu. Jadi, give it a try guys. Coba aja. Yang kesembilan, ciptakan suasana menyenangkan dalam belajar bahasa Inggris. Seringkali orang berpikir bahwa belajar bahasa Inggris berarti menghabiskan waktu berjam-jam di kamar dengan buku, grammar atau tata bahasa, atau harus menghafal kosakata yang banyak dan terus-menerus. Meskipun dalam menjalani prosesnya tidak selalu menyenangkan, tetapi belajar bahasa Inggris secara bertahap bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Salah satu cara terbaik untuk belajar bahasa Inggris adalah membuatnya menarik dan menyenangkan. Dengan begitu, kamu akan lebih termotivasi untuk terus belajar meskipun ada di saat dimana kamu merasa jenuh dalam prosesnya. Misalnya nih, kamu suka dunia olahraga, tontonlah pertandingan dengan penyiar berbahasa Inggris. Atau kamu punya buku favorit, temukan terjemahan bahasa Inggris dari buku tersebut dan gunakan itu sebagai bahan dalam latihan membaca kamu, dan lain sebagainya. Dan urutan yang ke-10 dalam belajar bahasa Inggris yaitu jangan pernah menyerah. Aku yakin, cepat atau lambat, kalian akan fasih dalam berbahasa Inggris. Bagaimana aku bisa tahu? Karena jutaan orang di seluruh dunia telah membuktikan bahwa hal itu dapat dilakukan. Tidak ada yang mustahil selama kamu mau berusaha. Nothing is impossible as long as you want to make efforts. Oleh karena itu, semakin banyak kamu berlatih, maka semakin cepat kamu fasih dalam berbahasa Inggris. Jadi, mengapa tidak mulai saja hari ini? Aku juga sudah sediakan jadwal belajar harian yang linknya bisa kalian download di description box. Jangan lupa like dan share video ini agar yang lain juga bisa pada tahu urutan belajar bahasa Inggris.